Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Oke bosku, mari kita simak videonya. Katanya Jokowi marah. Terus dia bilang kesabaran itu ada batasnya. Mari kita lihat. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus tuh. Ah, masa sih? Bukannya kalau pas ada yang kritik, lo langsung nyuruh pasukan buzzer lo untuk nyerang orang yang mengkritik ya? Bukannya kalau pas ada yang nyinyir, lo langsung nyuruh pasukan buzzer untuk ngeras akun pengkritik itu? Nggak percaya? Coba aja lihat komenan di bawah abis gua posting video ini. Tapi ada batasnya. Ya. Sama Pak, rakyat juga ada batas kesabarannya. Bertahun-tahun dibohongin lu, dikerjain, dijanjiin kesejahteraan, mane. Tapi gue penasaran, kalau batas kesabaran lu habis, lu mau ngapain? Apa lu? Saya di Instagram saya tuh diserang ribuan buzzernya Ahok. Ya. Tampang gua ada kayak mirip buzzernya Ahok. Enggak. Siapa yang buzzernya Ahok? Cuma gue mau nanya kepada orang-orang yang nonton nih, jadi gue, kalau ada orang yang menolak penyelidikan kasus korupsi Pertamina, jawabannya apa? Jawab di kolom komentar biar si kader satu ini tahu bahwa kita anggota pendukung garis keras. Agak ada mirip-mirip nih kayak buzzer gue. Nggak jelas nih kader nih satu nih. Please convince me kenapa RUU TNI itu bagus, oke? Karena jelas gue gak setuju. Tolong yakinkan gue kenapa kalian setuju dengan RUU TNI. Sedikit konteks, gue baru saja instastory tentang RUU TNI. Dan lumayan banyak dari kalian setuju dengan RUU TNI. Dan itu gak apa-apa. Cuman gue sebagai orang yang sangat tidak setuju dengan RUU TNI, gue pingin belajar dan pingin tahu alasan, logika, dan nalarnya kenapa kalian setuju dengan RUU TNI. Kenapa itu bagus dan kenapa itu diperlukan. Nah, again, gak apa-apa. Kalau kalian setuju dan ataupun kalau kalian buzzer-buzzer yang mau setuju, tolong jelasin ke gue. Yakinkan gue kalau gue yang salah. Karena siapa tahu emang guanya yang salah, oke? Dan yang terpenting, ini safe space bagi kita semua. Okay, no one's gonna judge. Komentar aja kenapa kalian setuju dengan RUU TNI. Gak apa-apa, gue beneran pengen tahu. Dan kalau kalian misalkan ada yang buzzer, silakan buzzer. Ini safe space. Karena ini ruang terbuka untuk kalian berkomentar di kolom komentar Instagram gue. Bukan ruang atau rapat tertutup di Fairmont. Please convince me. Sekarang nih ya, gua mau komen nih video yang dibikin sama staf khusus Menteri Pertahanan Om Deddy Kobuzer nih. Satu-satu ya, ini pasti gua bakal diserang budget lagi nih ya. Nih dengerin dulu yang pertama. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Nah, Om Deddy bilang itu Kementerian Pertahanan itu tidak anti kritik, tidak anti masukan yang membangun. Buktinya kemarin gue baru kritik pada rapat, gue diserang Bajra sabrak-abrak. Fisik gue dihina lagi, segala gigi dibahas-bahas. Yuk, kita dengar video yang kedua. Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Tapi gini, aku mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional. Tuh denger, itu tuh rapatnya resmi, bukan diem-diem. Resminya buat mereka doang ya, kita kagak tahu. Lagian biasanya kan Om Ded, biasanya tuh meetingnya tuh disiarin di live streaming, sekarang kagak. Kok malah yang disalahin aktivis? Orang meetingnya diam-diam, masa aktivis mau datang harus bilang-bilang, tak kagak boleh. Lagian kalau misalkan ganggu demokrasi, kalau diam-diam itu namanya demokrasi apa bukan sih Om Ded? Demokrasi kan terbuka. Gimana sih? Om Ded tahu kan tadi kan Om Samsuri. Samsuri.
dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin itu sudah berkali-kali menegaskan, kalau ditanya juga, bahwa dui fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Bener, dui fungsi udah kagak ada ya, dui fungsi TNI udah kagak ada ya. Nah, berarti letkol TNI lu suruh mundur ya. Soalnya masih ngejabat tuh di TNI, terus masih jadi sekretaris kabinet. Tinggal pilih salah satu tuh, mau yang mana? Mau jadi letkol apa mau jadi sekretaris gitu tuh. Gua jelasin dulu kenapa di negara demokrasi dui fungsi ABRI itu harus ditentang dan dikutuk karena sangat-sangat berbahaya. Karena gua perhatiin udah mulai banyak narasi-narasi yang mengarahkan bahwa dui fungsi ABRI ini positif gitu untuk negara ini karena tegas dan apa sebagainya. Gini teman-teman semuanya, prinsip dasar militerisme dan demokrasi itu berlawanan. Militer itu nurut maunya atasan, represif. Sedangkan demokrasi itu nurut maunya rakyat, freedom, kebebasan. Berkebalikan. Makanya orang-orangnya nggak boleh cross tuh. Misalnya ada masyarakat sipil mimpin perang gitu, atau ada prajurit aktif jadi menteri gitu. Nggak bisa, karena beda dunia, beda karakter. Bukan berarti militer buruk ya, nggak loh. Bagus loh, karena kalau waktu perang emang harus nurut atasan. Nggak mungkin dong waktu baris berbaris, komandannya kayak siap gerak, terus bawahannya kayaknya enggak deh. Kayaknya istirahat di tempat aja deh komandan. Nggak mungkin, harus nurut. Tapi dalam mengelola pemerintahan nggak bisa kayak gitu. Pokoknya menteri harus segini, rakyat nggak setuju, wah dasmu gitu. Nggak bisa. Dan udah kejadian kan yang kayak gitu. Belum disahkan loh ini undang-undangnya. Kebayang nggak kalau itu disahkan kayak apa? Ya jadi kayak era Soeharto. Di zaman itu ABRI featuring Golkar tuh, waduh udah nggak terkalahkan tuh. Makanya dia lanjut terus kan. Sampai orang itu lengser 98, baru dilanjutin sama Habibie sama Gus Dur. Dilarang lah di fungsi ABRI dan seterusnya. Jadi kalau undang-undang ini gol, demokrasi kita tuh mundur 20 tahun. Kebayang nggak? Betapa sia-sianya seluruh perjuangan tetesan darah air mata itu. Lu main GTA San Andreas deh, udah jauh banget, tiba-tiba suruh balik ke misi Big Smoke gitu. Atau lu nonton Naruto, udah jauh banget, tiba-tiba balik ke Zabuza gitu. Aduh, itulah kenapa rapatnya diadakan sembunyi-sembunyi. Karena mereka paham, bahaya kalau masyarakat tahu, ribut pasti kita protes. Jadi mending niat jahat itu digodok dalam diam gitu, walaupun akhirnya ketahuan juga. Nah karena ini udah ketahuan teman-teman, niat jahatnya. Zaman Soeharto nggak ada sosmed, sekarang ada sosmed. Jadi kalau lo masih meyakini bahwa negara ini negara demokrasi, ya lawan. Kita lawan. Lo bisa sebar video rapat yang kemarin digerebek, lo bisa sebar video ini, lo bisa sebar hashtag tolak RUU TNI apapun itu. Sekarang ada sosmed, pakai sosmed ini, kita lawan supaya RUU ini nggak disahkan. Beredar rumor Don itu kan sebutan pimpinan mafia itu. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Wow, ngeri kali ini. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Hasil korupsi minyak sebesar 1.000 triliun lebih dari cukup untuk membuat kekacauan ekonomi dan politik nasional. Ya iyalah 1.000 triliun. Berapanya nilai APBN ini? Menurut info sedang mengkonsolidasi mafia-mafia untuk mengumpulkan uang untuk gulingkan Prabowo. Kabarnya sudah terjadi kata sepakat, lokasinya di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Wow. Ini strateginya katanya antara lain, 1. Menyerang pasar modal dengan aksi jual saham dan memindahkan dana ke luar negeri. Ini faktanya nih, buktinya. Bahwa indeks harga saham gabungan IHSG mencatat penurunan paling signifikan dalam 2 bulan terakhir. Hal itu seiring dengan aliran dana Riza Khalid dalam bentuk saham perbankan BUMN dan blue chip yang mengalir deras keluar dari pasar modal. Ini fakta ini. Dalam 2 bulan terakhir, net sale telah mencapai 21,9 triliun. Perbankan menjadi emiten paling banyak dilepas oleh Riza Khalid CS. 2. Menghancurkan kurs rupiah terhadap US dollar hingga di atas 20.000. Faktanya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus ambruk kekuatannya. Kurs rupiah ada di posisi 16.600 selama pemerintahan Prabowo. Naik turun tentu ya. 3. Riza Khalid membuat kelangkaan solar dan pertalite di mana dia merupakan saudagar minyak atau the gasoline godfather. Mendanai gerakan aksi kontra Prabowo dan adili Jokowi dengan tujuan mendelegitimasi Prabowo dengan tujuan menciptakan kondisi seperti 98 untuk menggulingkan Prabowo. Tidak, terima kasih. Tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.